Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1046 sampai dengan 1050. Bab 1046 Melampaui Alam, Surga ke-8. Setelah menentukan hal ini, Ye Xiwen segera memasuki keadaan pengasingan tanpa ragu-ragu. Sekarang, sebagian besar ahli muda di kota Yunxing telah memasuki keadaan pengasingan, berusaha untuk mencapai terobosan, terutama para jenius yang belum melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah, seperti Jing Wuyuan, sang putri, dan Hai Wuyu serta saudara kandung Hai Wuliang, yang bahkan lebih cemas. Saat berada di luar, meskipun ada beberapa perbedaan dalam tingkat keterampilan mereka, pada dasarnya mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama. Namun sekarang, mereka telah ditinggalkan oleh Tuan Muda Hailong dan para pengikutnya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Penting untuk dipahami bahwa meskipun mereka bersekutu di dalam alam darah, mereka akan tetap menjadi saingan setelah meninggalkan alam darah. Secara khusus, meskipun ujian alam darah mungkin tidak berlangsung lama, persaingan mereka akan berlanjut selama bertahun-tahun. Pada titik ini, mereka tentu saja tidak bisa membiarkan diri mereka tertinggal terlalu jauh dari beberapa orang ini. Sekarang, tentu saja tidak ada yang mengganggu kesunyian Ye Xiwen. Waktu berlalu dengan tenang di tengah kesendirian setiap orang. Seiring semakin banyak tempat yang dijelajahi, semakin banyak orang menemukan harta karun ilahi, iblis, dan harta karun luar biasa lainnya, atau mengalami beberapa peristiwa luar biasa, menyebabkan kota Yunxing secara bertahap makmur. Beberapa orang akan melelang harta karun langka yang mereka peroleh yang tidak lagi mereka butuhkan, sehingga sangat meningkatkan vitalitas kota. Hal ini meningkatkan pendapatan pajak kota Yunxing secara signifikan, yang pada akhirnya sampai ke tangan penduduk Laut Yunxing. Meskipun demikian, tidak seorang pun di berbagai wilayah laut berani mengeluh, bukan hanya karena Ye Xiwen dan kelompoknya telah berhasil mengalahkan Bian Yun, yang telah sangat mengejutkan semua orang. Yang lebih penting lagi, jumlah ahli alam aspek Dharma setengah langkah di Laut Yunxing tidak berhenti bertambah. Setengah bulan setelah Bian Yun terbunuh, Jing Wuyuan, yang hampir mencapai alam aspek Dharma setengah langkah, berhasil memasuki alam aspek Dharma setengah langkah dan menjadi ahli alam aspek Dharma setengah langkah yang kuat lainnya di kota Yunxing. Setengah bulan kemudian, seorang ahli lainnya berhasil menembus ke alam aspek Dharma setengah langkah. Dia tak lain adalah Hai Wuliang, kakak laki-laki dari keluarga Hai. 1 bulan lagi berlalu, dan baik sang putri maupun Hai Wuyu memasuki alam aspek Dharma setengah langkah. Bulan berikutnya, seorang ahli lain melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Namun, orang ini agak tidak terduga oleh semua orang. Dia adalah Yao Qian, yang sebelumnya hanya berhasil masuk ke peringkat 20 teratas. Kali ini, dia memimpin dan menjadi raksasa wanita lain di alam aspek Dharma setengah langkah setelah Wang Nu dan Hai Wuyu. Selama 3 bulan ini, meskipun dua ahli dari wilayah laut lain juga mengalami kejadian yang menguntungkan dan memasuki alam aspek Dharma setengah langkah, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 9 ahli alam aspek Dharma setengah langkah di wilayah Laut Yunxing. Bahkan kedua ahli alam aspek Dharma setengah langkah ini, mereka hanya bisa hidup damai sebagai warga negara yang taat, tidak berani menimbulkan masalah. Jika tidak mereka akan ditindas secara brutal. Laut Yunxing, yang kekuatan dan jumlahnya jauh melampaui wilayah laut lainnya, akhirnya menegakkan otoritasnya dan memperkuat kekuasaannya atas wilayah tersebut setelah beberapa bulan. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli di Laut Yunxing akan melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah, karena wilayah Laut Yunxing, yang meliputi seluruh kota Yunxing, secara alami melampaui wilayah laut lainnya dalam hal tingkat kultivasi. Kecuali terjadi faktor tak terduga seperti Ye Xiwen, akan sangat sulit bagi mereka untuk terguncang. Banyak orang diam-diam tercengang, bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada wilayah Laut Yunxing tahun ini. Apakah wilayah itu benar-benar telah mencapai titik terendah dan kemudian bangkit kembali, tiba-tiba dipenuhi dengan begitu banyak jenius? Selain Ye Xiwen, orang-orang seperti Tuan Muda Hailong akan menjadi jenius tingkat atas di wilayah laut lainnya. Dan bahkan di wilayah laut tingkat menengah, bakat mereka akan termasuk yang terbaik, tidak jauh lebih buruk dari mereka.
Sebenarnya, meskipun ada perbedaan tingkat kultivasi tertentu di antara para jenius dari berbagai wilayah laut, hal ini seringkali disebabkan oleh kelimpahan sumber daya di setiap wilayah laut dan di antara kekuatan-kekuatan utama. Bakat mereka mungkin tidak terlalu berbeda, dan bahkan mungkin saja orang-orang dari wilayah laut kecil memiliki bakat yang jauh lebih besar daripada mereka yang berasal dari wilayah laut berukuran sedang atau besar. Ujian alam darah adalah sebuah kesempatan, peluang untuk mempersempit kesenjangan di antara mereka. Di alam darah, energi darah yang dapat meningkatkan kultivasi dapat ditemukan di mana-mana. Sampai batas tertentu, hal itu juga mempersempit kesenjangan sumber daya di antara mereka, memberi orang-orang dari wilayah laut yang lebih kecil kesempatan untuk mengejar ketinggalan dengan para ahli dari wilayah laut lainnya. Secara umum, orang-orang dari wilayah laut yang luas cenderung memiliki bakat yang jauh lebih besar daripada mereka yang berasal dari wilayah laut lainnya. Orang-orang dari wilayah laut yang kecil sudah dianggap sangat berbakat jika mereka mampu menghasilkan bahkan satu orang jenius. Fakta bahwa wilayah Laut Yunsing telah menghasilkan begitu banyak jenius sekaligus sungguh mencengangkan bagi para ahli dari wilayah laut lainnya. Dengan begitu banyak anak ajaib, selain kekurangan ahli terkemuka, kita mungkin sudah setara dengan wilayah laut berukuran sedang. Setelah Ye Siwen, Tuan Muda Hailong, dan yang lainnya tumbuh dewasa, kita akan benar-benar mampu menyaingi wilayah laut berukuran sedang. Ini adalah sesuatu yang bahkan wilayah Laut Taifeng pun belum mampu lakukan. Namun, wilayah Laut Yunsing justru melakukan hal itu. 3 bulan berlalu dalam kondisi yang sedikit bergelombang, tetapi secara umum tenang. Selama 3 bulan ini, tidak satu pun pejabat tinggi di wilayah Laut Yunsing yang tampil di depan umum, tetapi mereka tetap mengelola kota Yunsing dengan sangat baik. Namun, pada hari itu, para pejabat tinggi dari wilayah Laut Yunsing, yang jarang terlihat pada hari-hari biasa, semuanya berkumpul di depan sebuah halaman kecil. Halaman kecil ini adalah tempat yang sama di mana Ye Siwen berada. Semua orang berkumpul di sini hari ini hanya untuk satu alasan, menunggu Ye Siwen keluar dari pengasingannya. Semua yang hadir adalah ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Mereka yang belum mencapai alam aspek Dharma setengah langkah bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kelompok kecil ini. Dalam arti tertentu, selain Bai Hanmo, yang sama sekali bukan berasal dari wilayah laut ini, yang lainnya adalah tokoh-tokoh kuat masa depan yang akan hidup di seluruh wilayah Laut Yunsing selama ribuan tahun. Di antara orang-orang ini, yang terkuat tentu saja adalah Tuan Muda Hailong yang tenang dan berpengalaman. Sedangkan yang terlemah adalah Yao Qian, yang baru saja memasuki alam aspek Dharma setengah langkah. Namun, cukup mengejutkan bahwa ia mampu memasuki alam aspek Dharma setengah langkah lebih dulu daripada banyak orang lain. Orang-orang ini pasti cenderung saling waspada dan mencoba mencari tahu latar belakang masing-masing. Namun hari ini mereka semua berkumpul di sini, bukan hanya karena Ye Siwen akan keluar dari pengasingan, tetapi juga karena Ye Siwen akan pergi. Sebelum mengasingkan diri, Ye Siwen telah memberitahu mereka bahwa setelah keluar dari pengasingan, dia akan meninggalkan Runing Chen dan menuju ke kedalaman alam darah. Hari ini bukan lagi tentang menunggu dia keluar dari pengasingan, melainkan tentang mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Semua orang memiliki perasaan yang sangat campur aduk tentang Ye Siwen. Beberapa sangat dekat dengannya, seperti Bai Hanmo, Yao Qian, dan Pei Xingchen. Sementara yang lain hampir tidak memiliki hubungan dengannya, seperti Jing Wuyuan, Hai Wuyu, dan saudara kandung Hai Wuliang. Namun terlepas dari persepsi mereka, satu hal yang pasti, tanpa Ye Siwen, kota Yunsing tidak akan berada di bawah kendali mereka saat ini. Tanpa kota Yunsing, meskipun mereka masih bisa mencapai alam aspek Dharma setengah langkah, hal itu pasti akan tertunda dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Dengan bantuan kota Yunsing, mereka dapat menghemat waktu yang tak terhitung jumlahnya, suatu situasi yang bahkan tidak pernah mereka pertimbangkan dalam skenario terbaik mereka. Dan siapa yang menyebabkan semua ini? Tentu saja Ye Siwen. Jika Ye Siwen tidak membunuh saudara-saudara Bian Rang dan Bian Yun, bagaimana mungkin mereka memiliki kesempatan untuk mengendalikan seluruh kota Yunsing, dan bahkan mencapai alam aspek Dharma setengah langkah?
Sekarang Ye Xiwen akan pergi. Mereka seharusnya datang untuk mengantarnya. Baik karena sopan santun maupun alasan yang masuk akal. Mereka sangat menyadari pilihan Ye Xiwen dan tahu bahwa dia benar dalam mencapai lompatan fundamental dalam kultivasi di alam darah. Namun, meskipun tahu dia benar, mereka tidak dapat menirunya karena tidak seperti Ye Xiwen. Mereka semua memiliki keluarga untuk dihidupi dan banyak orang untuk dipimpin. Jika mereka semua pergi, kota Yunxing akan segera digulingkan. Paling tidak, mereka akan menunggu sampai kelompok kultivator alam aspek Dharma setengah langkah lainnya muncul sebelum mereka merasa aman untuk keluar dan menjelajah. Hah, kakak Ye pergi lagi. Setiap kali kita bertemu, tidak pernah lama sebelum dia pergi. Bai Hanmo menghela napas. Dia dan Ye Xiwen sangat akrab. Meskipun pertemuan mereka selalu sangat singkat, hubungan mereka sangat baik. Wajah cantik Yao Qian sedikit memerah, dan dia merasa agak aneh. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Ia ditakdirkan untuk tidak menjadi milik satu tempat. Bagi seekor elang, langit yang luas adalah tempat ia seharusnya terbang. Namun, dia telah membuat keputusan dalam hatinya. Sebuah keputusan yang telah dia tunda untuk waktu yang lama. Jangan sedih, nak. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Pei Xingchen menepuk bahunya dan berkata, dibandingkan dengan yang lain, dia merasakannya lebih dalam. Sebelumnya, Sekte Guiyuan menentang pendapat mayoritas dan bahkan rela berbalik melawan para ahli dari klan buaya beracun Jueying dan klan naga api beracun untuk melindungi Ye Xiwen. Saat itu, mungkin tidak banyak orang yang mengerti, tetapi sekarang semua orang mengerti. Bahkan orang-orang dan kekuatan yang hadir di sini. Bukankah mereka semua telah menerima banyak sekali bantuan dari mereka? Semua orang kembali terdiam. Bahkan Bai Hanmo dan Pei Xingchen yang biasanya cerewet dan bersemangat pun ikut diam. Dan suasana menjadi tegang. Waktu berlalu detik demi detik. Dan tepat ketika semua orang mulai tidak sabar dan bertanya-tanya apakah mereka mengingat waktu untuk meninggalkan jalur tersebut dengan benar. Mereka menyadari bahwa waktu telah tiba. Gerbang halaman berderit terbuka. Sesosok berpakaian biru muncul dari dalam, mengucapkan kalimat yang tidak masuk akal. Matahari bersinar terang hari ini. Selamat pagi semuanya. Semua orang sedikit terdiam, tetapi dalam sekejap, perasaan berat yang sebelumnya hilang sepenuhnya. Bab 1047 Kota Guntur. Di alam darah yang luas dan tak terbatas, awan-awan kacau menembus langit, dan badai pasir membubung, menimbulkan bau busuk berdarah. Aura berdarah yang meresap di udara, meskipun samar, tak dapat disangkal keberadaannya. Di pegunungan di alam darah, Ye Xiwen berdiri di puncaknya, menatap ke kejauhan. Di alam darah, segala sesuatu tampaknya dipenuhi dengan energi darah ini. Bahkan di pegunungan, semuanya berwarna merah tua. Batu-batu ini seperti batu roh di dunia luar, dan pada dasarnya terbentuk dengan cara yang sama. Di dunia yang berlumuran darah ini, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia telah meninggalkan kota Yunxing selama lebih dari setengah hari. Untuk menemukan lokasi harta karun yang terkubur di peta, dia datang ke pegunungan yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Setelah membandingkan dengan cermat, ternyata memang persis sama dengan yang digambarkan di peta harta karun. Dia tidak akan salah mengenali gunung berlumuran darah yang pernah dilihatnya sebelumnya. Salah satu manfaat besar mempelajari seni bela diri adalah kemampuan untuk mengingat semua yang dilihatnya. Atau lebih tepatnya, mempelajari seni bela diri adalah proses melepaskan potensi penuh seseorang, dan pertempuran hanyalah hasil sampingan dari proses tersebut. Melalui latihan seni bela diri, seseorang dapat mencapai tingkatan yang sebelumnya mustahil untuk dicapai. Tujuan utamanya adalah untuk bertransendensi dari manusia menjadi ilahi. Baginya, seluruh alam darah benar-benar asing. Bahkan setelah meninggalkan kota Yunxing, dia tidak tahu kemana harus pergi di alam darah. Dia hanya tahu bahwa dia harus masuk lebih dalam ke alam darah, di mana akan ada para ahli yang lebih kuat. Lokasi harta karun yang ditunjukkan pada peta ini juga berada jauh di dalam alam darah, yang bertepatan dengan arahnya. Dengan pemikiran itu, dia tidak ragu lagi dan melanjutkan sesuai dengan titik-titik yang ditandai di peta. Setelah mengambil keputusan,
Dia tidak ragu sedikit pun. Dengan satu langkah, dia menghilang ke cakrawala. Tanda pisah, tanda pisah. Meskipun tujuan utamanya adalah peta harta karun, dan rutenya selalu ke arah itu, kecepatan sebenarnya Ye Xiwen dalam perjalanan tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Di sepanjang jalan, ia bertemu banyak monster darah. Beberapa di antaranya bahkan muncul berkelompok. Tetapi Ye Xiwen berhasil membunuh mereka semua, dan akhirnya mereka diserap ke dalam cermin asal surgawi. Meskipun ia telah mencapai tingkat tertinggi di alam manusia, bagi Tian Yuanjing, ini hanyalah permulaan, dan ia masih jauh dari sana. Ye Mo kini mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membawa cermin asal surgawi ke tingkat bumi. Jika cermin asal surgawi dapat mencapai tingkat bumi, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa, dan itulah yang dicari Ye Xiwen. Menghadapi Ye Xiwen, yang telah mencapai tingkat ke-8 alam transenden dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah lama mencapai tahap pertengahan alam aspek Dharma setengah langkah. Meskipun makhluk-makhluk buas penghisap darah ini ganas, mereka tidak menimbulkan ancaman nyata baginya dan pada akhirnya menemui ajal tragis di tangannya. Alam transenden tingkat ke-8-nya secara bertahap mengeras melalui pertempuran berulang ini. Seiring waktu, ia telah memperoleh cukup banyak material langka dan berharga. Material-material ini sama sekali tidak terlihat oleh dunia luar dan hanya dapat tercipta di lingkungan khusus alam darah. Setelah melakukan perjalanan selama setengah bulan lagi, sebuah kota besar muncul di hadapan Ye Xiwen. Sepenuhnya diselimuti awan dan kabut. Di dalam awan-awan ini, kilatan petir terus-menerus menyambar dari langit, membuatnya tampak seolah-olah telah memasuki lautan guntur dan kilat. Dia tiba di pemukiman kota lain. Dibandingkan dengan kota Yunxing, kota ini setidaknya 10 kali lebih besar dari kota Yunxing, dan para ahli yang datang dan pergi jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di kota Yunxing. Kita sudah meninggalkan wilayah kota Yunxing. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wilayah Laut Yunxing, kota ini seharusnya adalah kota Tianlei. Kota Guntur termasuk dalam wilayah laut berukuran sedang yang disebut Laut Guntur di dalam laut tak berujung. Ini adalah wilayah laut berukuran sedang yang sesungguhnya, tidak seperti Laut Taifeng yang hanya selangkah lagi menuju menjadi wilayah laut berukuran sedang. Kekuatan mereka jauh lebih besar. Skala kota Guntur saja jauh melampaui kota Yunxing, yaitu 10 kali ukuran wilayah Laut Yunxing. Konon, Laut Petir diselimuti kilat sepanjang tahun, sehingga orang-orang yang bertarung di Laut Petir sering melakukannya dengan kekuatan yang luar biasa, dan ahli dalam menggunakan sihir petir. Konon, lingkungan kota Guntur telah dimodifikasi dari generasi ke generasi oleh para ahli dari Laut Guntur. Orang-orang dari Laut Guntur yang mahir menggunakan sihir guntur akan mengalami peningkatan kekuatan tempur yang signifikan di sana. Sementara para ahli dari wilayah laut lain yang tidak mahir menggunakan sihir guntur akan mengalami penurunan kekuatan saat memasuki kota tersebut. Dibandingkan dengan kota Guntur, kota Yunxing hanya dapat dianggap sebagai daerah pedesaan. Populasinya jauh lebih kecil daripada kota Guntur, dan pertahanan kotanya pun tidak mungkin ditingkatkan dalam skala besar seperti di Laut Guntur. Paling-paling, hanya akan berupa penguatan yang tergesa-gesa. Tidak mungkin membandingkannya dengan Thunder City yang dipersiapkan dengan sangat teliti. Kekuatan dahsyat dari wilayah laut berukuran sedang tidak tertandingi oleh wilayah laut berukuran kecil. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kekuatan gabungan wilayah laut berukuran sedang beberapa kali lipat lebih besar daripada wilayah laut berukuran kecil. Inilah sebabnya mengapa wilayah Laut Taifeng berulang kali memprovokasi wilayah Laut Yunxing, dan wilayah Laut Yunxing terpaksa menelan amarahnya. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kawasan Laut Taifeng telah lama mendambakan kawasan Laut Yunxing, tetapi tidak memiliki alasan untuk bertindak. Akankah kawasan Laut Yunxing memberikan alasan tersebut? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghindari kekalahan. Laut Guntur adalah laut berukuran sedang yang sudah mapan di antara semua wilayah laut berukuran sedang. Dari segi kekuatan, laut ini jauh lebih kuat daripada Laut Taifeng. Bahkan dapat dikatakan bahwa laut ini adalah raksasa teratas di antara wilayah laut berukuran sedang. Kini mereka mampu memberikan dampak pada wilayah laut yang luas. Wujud sejati kekuatan lautan Guntur surgawi di alam darah adalah kota ini,
yang ukurannya lebih dari 10 kali lipat kota Yunsing. Para ahli yang datang dan pergi semuanya adalah talenta muda di tingkat ke-9 alam transenden. Hanya sedikit yang berada di tingkat ke-7 atau ke-8. Ini sangat berbeda dengan kota-kota yang dibangun di wilayah laut kecil tersebut. Kota-kota yang dibangun di wilayah laut kecil itu seperti wilayah laut Yunsing di masa lalu, dengan 1 atau 2 ahli di tingkat ke-9 alam transenden sesekali, dan sisanya adalah ahli di tingkat ke-8 dan ke-7 alam transenden. Sangat mungkin bahwa kekuatan laut petir ini jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen merasa sedikit bersemangat. Jika lautan guntur surgawi seperti ini, maka berapa banyak ahli yang akan ada di wilayah laut besar dan wilayah laut super tersebut. Perjalanan ke alam darah ini pasti tidak akan sia-sia. Namun, Ye Xiwen memperhatikan sesuatu. Di antara para pendekar bela diri yang datang dan pergi, semuanya adalah makhluk laut, tidak ada satupun manusia. Pada saat ini, Ye Xiwen teringat bahwa informasi yang diberikan oleh wilayah laut Yunsing menyebutkan bahwa, seperti wilayah laut Taifeng, wilayah Laut Tianlei sangat resisten terhadap masuknya manusia. Wilayah Laut Taifeng baru-baru ini mengusir keberadaan manusia dan memusnahkan kekuatan mereka, sementara wilayah Laut Tianlei telah mencabuti dan membantai manusia bertahun-tahun yang lalu. Pertempuran itu begitu sengit sehingga sungai darah mengalir dan miliaran mayat manusia mengapung di laut. Yang terpenting, ini adalah rencana yang telah lama direncanakan oleh ras laut di Laut Guntur untuk memusnahkan umat manusia, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Oleh karena itu, dalam pertempuran itu, jumlah total manusia yang berhasil selamat kurang dari 100.000, yang merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan miliaran manusia yang hidup di Laut Guntur pada waktu itu. Dan Laut Guntur juga menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Ye Xiwen sedikit mengerutkan alisnya, menunjukkan sedikit rasa jijik, tetapi dia tidak berhenti. Dia mengaktifkan teknik penyembunyian napasnya dan langsung mengubah auranya menjadi aura ras laut. Bagi Ye Xiwen sekarang, ini sama sekali tidak sulit. Sedangkan untuk penampilannya, dia sama sekali tidak berubah. Tapi itu tidak masalah. Tidak semua makhluk laut ditutupi sisik. Banyak yang hanya memiliki sedikit sisik. Itulah makhluk laut yang lebih mulia. Tidak hanya di alam bela diri sejati, tetapi juga di benua kuno yang terpencil. Transformasi menjadi wujud manusia setelah kultivasi adalah ciri umum hampir semua ras. Namun, ras manusia agak istimewa karena mereka dilahirkan seperti itu. Tentu saja, tak satu pun dari ras-ras tersebut akan mengakui bahwa mereka telah berubah menjadi wujud manusia. Mereka semua menyebutnya sebagai tubuh Dao. Sebuah wujud yang lebih dekat dengan Dao Agung. Ini sama sekali bukan tubuh manusia. Sama sekali bukan. Namun, meskipun terlihat mirip, aura makhluk laut dan ras manusia mudah dibedakan dan tidak akan tertukar. Dengan tingkat kemampuan Ye Xiwen saat ini, mengubah auranya bukanlah masalah sama sekali. Meskipun merasa agak jijik, dia memutuskan untuk tetap tinggal di sana, beristirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Begitu memasuki kota, ia mendapati bahwa kota itu ramai dengan orang-orang, bahkan lebih makmur daripada yang terlihat dari luar. Namun, kemakmuran ini hanya dimiliki oleh ras laut, tidak ada satupun manusia di antara mereka. Saudaraku, kau pasti baru saja tiba di Laut Petir kami. Ye Xiwen baru saja memasuki kota ketika seorang pria menyeringai melangkah maju dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Ye Xiwen mengangguk santai, melirik ke sekeliling seolah-olah dia tidak menganggap serius pria itu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku yang jadi pemandu Anda? Aku jamin Anda akan puas. Aku akan tahu semua titik sumber daya di sekitar kota Guntur, lokasi tempat berkeliaran binatang buas berdarah, dan segala macam rumor. Sebut saja apapun. Kata pria itu sambil tersenyum licik. Biaya kami sangat terjangkau. Hanya 5.000 batu darah. Tidak perlu. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin berhenti sebentar di sini dan tidak berniat tinggal lebih lama. Hal-hal ini tidak berguna baginya. Kalau begitu, belilah salah satu buklet informasi kami. Di dalamnya terdapat berbagai macam informasi. Dan harganya jauh lebih murah. Hanya 3.000 batu darah.
Ekspresi pria itu berubah, dan dia segera mengeluarkan buklet lain dan berkata, tidak tertarik. Ye Siwen melangkah maju. Jadi, Anda tidak akan memberi kami muka, Tuan. Melihat Ye Siwen tidak berniat berhenti, wajah pria itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Bab 1048 Sial. Ini juga tingkat ke-8 dari alam transenden. Jadi, Anda tidak akan menghormati kami, Tuan. Wajah pria itu menjadi gelap saat dia berbicara dingin ketika melihat Ye Siwen tidak berniat untuk tinggal. Begitu pria itu selesai berbicara, 5 pria bertubuh kekar muncul di sudut jalan dan mengepung Ye Siwen. Kelima pria ini tanpa ragu-ragu melepaskan aura kuat mereka. Mereka semua adalah ahli di tingkat ke-9 alam transenden. Ye Siwen terkejut. Ia bertemu seseorang yang mencoba memaksa penjualan. Jika bukan karena alasan itu, ia akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan selama mereka tidak memprovokasinya. Tetapi jika mereka memprovokasinya, ia tidak akan ragu untuk memberitahu mereka apa artinya mengganggu sarang lebah. Pada saat itu, apa yang terjadi di sini juga menarik banyak makhluk laut untuk menonton. Bukan hanya manusia yang suka menonton. Pria ini ternyata telah terlibat dengan geng Tianhong. Cek-cek. Dia mungkin tidak akan bisa lolos tanpa membayar harga yang mahal. Benar sekali, geng Tianhong sudah lama menjalankan bisnis tanpa risiko ini. Cek-cek, dokumen-dokumen dan sejenisnya, yang bisa dijual seharga 100 bloodstone, sekarang dijual seharga 3 hingga 5.000 bloodstone. Dia benar-benar kejam, tentu saja. Tetapi Anda hanya bisa mengatakan bahwa orang luar itu tidak beruntung. Dia jelas berasal dari luar kota. Kalah jumlah dan kalah kemampuan. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tokoh besar setempat seperti geng Tianhong. Makhluk-makhluk laut di sekitarnya bersuara, yang terdengar oleh Ye Siwen dan geng Tianhong. Namun, geng Tianhong tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, ia tampak agak sombong. Orang-orang seperti itu ada di mana-mana, tetapi Ye Siwen tidak menyangka hal itu akan terjadi di alam darah. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam ujian alam darah tidak diragukan lagi adalah elit dari elit di setiap wilayah laut, permata langka di antara generasi muda. Dia cukup terkejut bahwa pria ini mau terlibat dalam bisnis yang begitu tanpa risiko. Melihat ekspresinya yang angkuh, rasa tidak tahu malu pria ini jauh melampaui imajinasinya. Jadi, saudaraku, sebaiknya kau pertimbangkan lagi apakah akan membeli atau tidak. Kata geng Tianhong dengan sedikit nada sombong. Pergi, teriak Ye Siwen dingin. Wajah geng Tianhong langsung memerah. Dan dia berkata, Nak, jangan keras kepala dan mencari masalah. Kau pikir tempat ini apa? Ini kota Guntur. Bukan tempat kecil tempat kau dulu tinggal. Dia mengamati tingkat kultivasi Ye Siwen. Baru di tingkat ke-8 alam transenden. Kultivasi seperti itu, meskipun sudah cukup baik, itu saja tidak cukup untuk wilayah laut berukuran sedang yang sudah lama ada seperti Laut Guntur. Bahkan para ahli yang mereka kirim semuanya setidaknya berada di tingkat ke-9 alam transenden. Di mata geng Tianhong, Ye Siwen tidak lebih dari seorang udik dari desa yang entah dari mana. Orang lugu ini benar-benar berani menolak niat baiknya, yang tentu saja sangat tidak dapat ia terima. Pergi sana, Ye Siwen mengucapkan kata itu dengan dingin. Matanya yang dalam dan seperti bintang sudah berkilat dengan niat membunuh. Dia sudah memiliki kesan buruk tentang kota Guntur. Dan di permukaan, tidak ada yang tampak berbeda. Pada kenyataannya, dia telah menjadi sangat ganas. Dan geng Tianhong benar-benar berani masuk ke dalam perangkapnya saat ini. Pergi, aku ingin tubuh anak ini tenggelam ke sungai darah untuk memberi makan binatang darah. Wajah geng Tianhong langsung pucat pasi. Anak ini benar-benar gegabah, dan karena dia orang luar, dia tidak keberatan menggunakannya untuk menegakkan kekuasaannya, sehingga tidak ada yang berani menentangnya di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, salah satu dari 5 pria bertubuh kekar yang mengelilingi Ye Siwen langsung bergerak dan menerkamnya. Yang lain sama sekali tidak bergerak, karena di mata mereka, dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 8 dari alam transenden. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah mengalahkannya tanpa masalah, dan tidak perlu bagi yang lain untuk melakukan apapun. Pria bertubuh kekar itu cukup kuat,
Dengan satu pukulan, dia melepaskan uap air yang tak terbatas, yang mengembun di udara menjadi seekor binatang laut ganas yang tak dikenal. Binatang itu membuka mulutnya yang merah darah dan tiba-tiba menerkam Ye Xiwen. Ye Xiwen mendengus dingin, tanpa mengaktifkan lubang jarum di tubuhnya. Dia langsung merobek dengan kedua tangannya. Pedangnya menusuk lurus ke dalam mulut yang menganga. Dengan robekan yang kuat, binatang buas itu hancur menjadi debu dan berubah menjadi uap di udara. Bang! Pria besar itu juga terlempar, memuntahkan seteguk darah dan menderita luka serius. Diam! Jalanan yang tadinya ramai itu langsung sunyi, dan semua orang menatap kosong pemandangan di hadapan mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Beberapa orang menggosok mata mereka dengan keras. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Seorang master di tingkat ke-9 alam transenden terluka parah hanya dalam sekejap. Pemuda berkulit putih di hadapan saya ini jelas bukan orang yang sederhana. Pada saat itu, semua orang mengingat identitasnya. Dia adalah orang asing dari tempat lain. Di tempat lain, identitas ini mungkin tidak tampak luar biasa, tetapi ini adalah alam darah. Kota-kota sangat berjauhan, dan ada banyak bahaya yang harus dihadapi di sepanjang jalan. Bahkan mereka yang bepergian biasanya bepergian dalam kelompok. Seseorang seperti dia, yang datang dari luar kota dan sendirian, pasti jauh lebih mampu daripada yang dipikirkan semua orang. Pergi, aku ingin dia mati. Pada saat ini, Geng Tianhong merasa telah ditipu. Anak ini jelas memiliki kekuatan yang cukup besar, tetapi dia bersikeras bertindak seolah-olah dia hanya berada di tingkat ke-8 alam transenden. Jika bukan karena ini, dia tidak akan menargetkan Ye Xiwen. Dia merasa diperdaya, seperti monyet yang diperhatikan orang lain. Memikirkan hal ini, amarahnya sulit diredam, dan dia berharap bisa mencabik-cabik Ye Xiwen. Tentu saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa jika dia tidak begitu serakah, dia tidak akan menemui hal seperti itu. Mata Ye Xiwen berkilat penuh niat membunuh. Menurutnya, orang-orang dari Laut Petir itu semuanya sama saja. Mungkin tidak semua orang di kota petir berasal dari Laut Petir, tetapi tindakan Geng Tianhong saja sudah cukup bagi Ye Xiwen untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk-bentuk pedang dengan dua jarinya, melepaskan aliran energi pedang yang panjang, dan tiba-tiba mengayunkannya. Puff! Energi pedang itu menembus langsung tenggorokan seorang pria kekar yang sedang menerjangnya. Mata pria bertubuh kekar itu tetap terbuka lebar hingga kematiannya. Tak pernah membayangkan bahwa ia akan mati di tangan pemuda biasa dari alam transenden tingkat 8 ini. Para ahli makhluk laut di sekitarnya gemetar dalam hati. Seorang ahli tingkat ke-9 dari alam transenden telah dibunuh olehnya dengan satu tebasan pedang. Betapa kejamnya hati itu. Betapa ganasnya metodenya. Orang seperti ini bukanlah individu biasa. Awalnya, beberapa orang merasa kasihan pada Ye Xiwen, yang telah berurusan dengan Geng Tianhong dan harus mengeluarkan uang untuk menghindari masalah. Namun sekarang, semua orang hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Geng Tianhong telah bertemu lawan yang sepadan dan telah mengganggu sarang lebah. Pria di hadapan mereka jelas berbeda dari orang-orang yang pernah ia bully di masa lalu. Ini adalah dewa kematian. Gerakan Ye Xiwen tidak berhenti. Hampir dalam sekejap mata, dia sudah menerkam di depan pria besar lainnya, dan pedang panjangnya menebas langsung dari bawah ke atas. Puff! Pria besar itu langsung terbelah menjadi dua, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Sementara itu, Geng Tianhong dan dua ahli lainnya berteriak-teriak. Mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan Ye Xiwen dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Xiwen membunuh rekan-rekan mereka satu persatu. Puff! Energi pedang Ye Xiwen menembus dahi pria kekar lainnya, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ye Xiwen bagaikan mesin pembunuh berdarah dingin, tepat sasaran dan tanpa membuang-buang tenaga. Hanya dengan satu tebasan pedang sederhana, dia bisa membunuh seseorang. Ini adalah tingkat ilmu pedang tertinggi. Pedang pembunuh. Ini juga merupakan jenis niat pedang yang tidak lazim. Tujuan dari mengasah pedang bukanlah untuk hal lain, melainkan hanya untuk membunuh. Ye Xiwen tidak berhenti. Di mata pria besar terakhir yang ketakutan itu, energi pedang menembus lehernya. Meskipun dia berjuang mati-matian,
Kecepatannya tidak sebanding dengan Ye Xiwen. Yang terlihat hanyalah kilatan cahaya pedang. Dan Ye Xiwen telah membunuhnya. Ye Xiwen berhenti dan melihat sekeliling. Geng Tianhong sudah berbalik dan lari. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia benar-benar telah mengusik sarang lebah. Di matanya, Ye Xiwen mungkin adalah dewa pembunuh dari neraka. Aku ingin mengirim semua orang ke neraka. Mau pergi, kata Ye Xiwen dengan tenang. Melangkah maju dan langsung menyusul geng Tianhong. Makhluk-makhluk laut di sekitarnya dengan cepat menyingkir. Tidak berani menghalangi jalan Ye Xiwen karena takut, secara tidak sengaja, terbunuh oleh energi pedangnya. Ketika geng Tianhong melihat Ye Xiwen mengejarnya, dia sangat ketakutan. Pada saat itu, dia tidak mempedulikan apapun dan berteriak, "Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu." Senyum main-main terlintas di bibir Ye Xiwen. "Kelima anak buahmu sudah dikirim. Kau harus bergabung dengan mereka. Karena, gumam geng Tianhong. Tiba-tiba, sosoknya melompat seperti harimau, menerjang ke arah Ye Xiwen. Matanya merah padam, dan tatapannya ke arah Ye Xiwen sangat ganas. "Karena kau akan mati di tanganku." Tiba-tiba, sebuah belati muncul di tangan geng Tianhong, dan dia menusukkannya ke arah Ye Xiwen. Belati itu dilapisi racun mematikan, dan seketika itu juga menebas udara. Meskipun geng Tianhong menjalankan bisnis tanpa investasi awal, kekuatannya sangat tinggi. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam transenden. Tepat ketika belati itu hendak jatuh menimpanya, Ye Xiwen akhirnya bergerak. Dia mengayunkan tangannya, dan energi pedang tiba-tiba melesat keluar. Dia menangkis belati yang ditusukkan ke bawah. Lalu energi pedangnya menebas ke arah geng Tianhong. "Hentikan! Siapa yang berani menyentuhku di kota guntur?" Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari Cakrawala. Bab 1049. Siapakah sebenarnya pria ini? "Hentikan! Siapa yang berani menyentuhku di kota guntur?" Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari Cakrawala. Ekspresi Ye Xiwen sedikit berubah, tetapi energi pedang di tangannya tidak berhenti sejenak, langsung menebas tubuh geng Tianhong. Puff! Tubuh geng Tianhong seketika terbelah menjadi dua. Roh purbanya hancur berkeping-keping, dan darah berceceran di seluruh jalan. Semua orang menatap Ye Xiwen dengan tercengang, yang telah membantai orang-orang ini semudah memotong sayuran. Mereka semua menatap kosong ke arah tempat kejadian. Astaga! Apakah ini juga tingkat ke-8 dari alam transenden? Banyak orang memiliki perasaan tidak nyata dan ilusi. Jika ini adalah tingkat ke-8 dari alam transenden, lalu bagaimana dengan para ahli di tingkat ke-9 alam transenden? Apakah mereka semua hidup sia-sia dan menyia-nyiakan hidup mereka? Jika Ye Xiwen hanya memiliki kekuatan biasa, itu akan menjadi hal yang berbeda. Tetapi kekuatan Ye Xiwen jauh melampaui imajinasi mereka. Dia membantai 6 ahli tingkat ke-9 alam transenden semudah membantai ayam dan anjing. Brutal. Orang ini benar-benar kejam. Melihat Ye Xiwen mengabaikannya, pemilik suara itu menjadi marah. Aura pedang yang mengerikan meluncur turun dari langit, langsung menuju Ye Xiwen tanpa ragu-ragu. Dia bermaksud membunuh Ye Xiwen di tempat. Ye Xiwen hanya menyentuh tanah dengan ujung kakinya dan melesat pergi, menghindari serangan energi pedang yang mematikan. Ledakan. Ledakan energi pedang ini menciptakan lubang besar di tanah. Ye Xiwen kemudian mendongak dan melihat seorang pria berjubah kuning memegang pedang raksasa setinggi dirinya, menatap Ye Xiwen dengan dingin. "Siapakah kau?" tanya Ye Xiwen dengan tenang. "Aku Huang Sui, wakil penguasa kota Guntur. Siapa kau? Berani-beraninya kau membuat masalah di laut gunturku." Pria berbaju kuning itu menatap Ye Xiwen dengan dingin, agak kesal. Ye Xiwen sama sekali tidak menghormatinya dan tidak mendengarkannya ketika disuruh berhenti. "Kenapa kau tidak keluar lebih awal?" kata Ye Xiwen dingin, sambil mencibir. "Orang-orang ini sudah membuat masalah di sini sejak lama. Kenapa kau tidak keluar untuk melakukan sesuatu? Sekarang kau akhirnya muncul. Apapun yang terjadi, bahkan jika orang-orang ini pantas mati, mereka tetaplah orang-orang dari wilayah laut petirku. Kapan kau, seorang pria dari wilayah laut lain, pernah punya hak untuk melawan mereka?" kata Paman Huang dengan nada mengejek.
Nada bicaranya mendominasi dan tidak mentolerir perbedaan pendapat. Menurutnya, bahkan jika geng Tianhong memiliki masalah, itu adalah masalah internal wilayah laut mereka, dan mereka tidak akan mengizinkan orang dari wilayah laut lain untuk ikut campur. Laut Guntur telah menjadi kekuatan dominan di perairan sekitarnya selama bertahun-tahun. Ini adalah wilayah laut yang mapan dan kuat di antara wilayah laut berukuran sedang. Kecuali jika itu adalah wilayah laut yang besar, wilayah ini tidak akan dianggap serius oleh mereka. Karena mereka semua sudah mati, maka kau akan membayar dengan nyawamu. Huang Sui berkata begitu saja, menjatuhkan hukuman mati kepada Ye Xiwen tanpa meminta alasan apapun, dan memang tidak perlu meminta alasan apapun. Tubuhnya memancarkan esensi sejati, kuat dan bersemangat, berputar-putar di sekelilingnya, mengandung kekuatan petir, dan suara gemuruh bergema terus-menerus. Hampir seketika, esensi sejatinya berubah menjadi energi pedang petir, menebas ke arah Ye Xiwen. Energi pedang petir itu bersinar dengan cahaya yang tak terbatas, kekuatan petir sungguh tak terbayangkan. Harus dikatakan, meskipun Huang Sui bersikap otoriter dan tidak masuk akal, kekuatannya sungguh nyata dan dahsyat. Serangannya sangat kuat, jauh melampaui orang-orang seperti geng Tianhong, yang bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Ini jelas merupakan seorang guru yang telah mencapai puncak tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah, bahkan lebih kuat dari Tuan Muda Hailong. Anda bisa membayangkan betapa tingginya itu. Laut Guntur benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai wilayah laut berukuran sedang kelas atas, jauh melampaui Laut Taifeng dalam hal kekuatan. Bahkan seorang wakil penguasa kota biasa pun memiliki kekuatan seperti itu, yang menunjukkan bahwa penguasa kota di kota ini kemungkinan besar jauh lebih tangguh. Namun, Ye Xiwen masih sangat marah. Orang ini telah menyerangnya dengan pedang tanpa bertanya apapun. Jika dia tidak cukup cepat, serangan pedang ini sudah cukup untuk membunuh seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah biasa di tempat tanpa peringatan. Menghadapi penguasa yang begitu sewenang-wenang, orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Meskipun dia agak waspada terhadap penguasa kota yang belum pernah muncul di kota Guntur ini, kewaspadaannya hanya sedikit. Dengan kekuatan Ye Xiwen, bahkan jika dia bukan tandingan penguasa kota itu, dia seharusnya tidak kesulitan melarikan diri tanpa terluka. Tanpa Ye Xiwen melakukan gerakan apapun, api langsung menyala di telapak tangannya, berubah menjadi bilah panjang, yang kemudian ia loncatkan. Ledakan, pedang-pedang berbenturan hebat di langit, menyebabkan seluruh ruang udara bergetar. Gelombang kejut mengerikan yang dihasilkan membuat para ahli alam transenden di sekitar mereka pun merasa goyah. Dan mereka semua mundur, tidak berani ikut campur dalam pertempuran antara dua master tangguh ini. Dalam kesibukan tersebut, hasilnya secara mengejutkan sangat seimbang. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa Ye Xiwen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Meskipun mereka tidak tahu persis seberapa kuat Ye Xiwen, mereka tentu menyadari kehebatan Huang Sui. Jika Ye Xiwen mampu menahan serangan Huang Sui sekalipun, bisa dibayangkan bahwa meskipun kekuatannya tidak sebaik Huang Sui, dia mungkin sudah melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Sungguh menggelikan bahwa seseorang dengan kedudukan seperti dia bisa diperas oleh geng Tianhong. Sungguh menggelikan bahwa geng Tianhong mengira dirinya memiliki wawasan yang tak tertandingi dan tidak akan mengganggu siapapun yang tidak berani dia ganggu. Siapa sangka dia akan menendang Ye Xiwen, sepotong paduan titanium. Sekarang, bukan hanya kakinya patah, tetapi dia juga tewas akibat hentakan balik. Jika geng Tianhong mengetahui hal ini di alam baka, dia pasti akan mengutuk dan berteriak, "Dasar babi macam apa kau ini? Jika kau memiliki kemampuan ini, mengapa kau tidak memasang papan pengumuman dan menuliskannya?" Namun, takdir telah ditentukan, dan geng Tianhong telah tewas. Pada saat ini, semua orang mulai iri pada pria besar yang pertama kali terpental oleh Ye Xiwen. Meskipun dia juga terluka parah, itu lebih baik daripada mati di tempat, mengingat 5 orang lainnya telah terbunuh. Ketika Paman Huang melihat Ye Xiwen mampu menangkis serangan pedangnya, dia agak terkejut. Kemudian dia mendengus dingin, dan pedang panjangnya memancarkan cahaya pedang. Seketika, cahaya pedang tak berujung menyembur keluar dari ujung pedang, dan dalam sekejap,
menebas Ye Xiwen secara horizontal ke bawah. Hanya tipuan belaka, Ye Xiwen mendengus dingin tanpa ragu, dan api menyembur dari pedang panjang berapi di tangannya seperti letusan gunung berapi. Pedang panjang yang menyala itu menebas dengan ganas ke arah cahaya pedang dalam sekejap. Ledakan, cahaya pedang itu langsung padam oleh cahaya pedang yang berapi-api. Dan kemudian energi pedang yang berapi-api itu kembali menebas ke arah Huang Sui, tampaknya tanpa banyak gangguan. Huang Sui menghindari serangan pedang berapi itu. Boom! Pedang panjang berapi itu meledak di udara, menghancurkan sebagian aura berdarah di langit. Kau memang punya kemampuan, tapi kau bukan tandinganku. Hari ini aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen hanya dalam beberapa gerakan dan bahkan serangannya dibalas, Huang Sui menjadi cemas dan marah, merasa seperti ditampar di muka. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang di tangannya mulai berdengung dan beresonansi. Kemudian, kilat yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dipandu oleh kekuatan yang tidak dikenal, menyambar pedang panjang di tangannya. Kekuatan serangan itu sangat menakutkan. Bahkan seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah pun akan tewas di tempat jika terkena serangannya. Meskipun kota petir ini tidak sebaik laut petir, kemampuan pedangnya justru meningkat ke tingkat yang menakutkan di tengah kilat yang dihasilkan oleh susunan tersebut. Raungan menggelegar, cahaya pedang tiba-tiba meledak, berubah menjadi naga petir yang kacau, yang bercampur dengan energi pedang yang tajam, menebas secara horizontal ke arah Ye Xiwen. Sudah kubilang, ini semua hanya permainan anak-anak. Jika kau pikir bisa mengalahkanku dengan ini, kau hanya berhalusinasi. Ye Xiwen mencibir, dan pedang panjang berapi di tangannya menjadi semakin kuat, membesar tertiup angin. Lalu dia menebas cahaya pedang itu. Boom! Pedang panjang berapi milik Ye Xiwen menyapu medan perang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Naga petir yang terbentuk dari cahaya pedang itu tak mampu menandingi pedang panjang berapi milik Ye Xiwen, dan dibantai satu persatu oleh energi pedang berapi tersebut. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, naga-naga petir itu langsung musnah. Sama sekali tidak bisa mendekati Ye Xiwen. Jenis ilmu pedang apa ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Ini tidak mungkin. Ilmu pedangku sudah berada di tingkat tertinggi alam manusia. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa menangkis satupun serangan pedangnya? Mata Huang Sui masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa orang di depannya bukan hanya seorang anak di tingkat ke-8 alam transenden, tetapi juga bahwa dia bahkan tidak bisa menangkis satupun serangan pedang anak ini. Cahaya pedangnya langsung hancur, tekan, hancurkan. Cahaya pedang itu seketika menghancurkan tubuh Huang Sui. Dalam sekejap, semua pertahanannya runtuh. Bang! Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang, seperti layang-layang dengan tali yang putus. Apakah orang ini monster? Bahkan Paman Huang pun tidak bisa menghentikan kemampuan pedangnya. Banyak ahli makhluk laut yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan, hampir lumpuh karena takut. Mereka sangat mengenal kekuatan Huang Sui, tetapi bahkan dia pun bukan tandingan Ye Xiwen. Siapakah sebenarnya orang ini? Serangan Ye Xiwen belum berhenti, dan dia akan melancarkan serangan lain. Namun kemudian terdengar suara lembut dan hangat dari dalam. Temanku, kumohon kasihanilah aku. Segera setelah itu, sosok lain melesat mendekat, seorang pemuda dari suku laut berpakaian putih. Dia berdiri di hadapan Ye Xiwen, senyum tersungging di bibirnya, dan berkata, Bab 1050 siapa yang merencanakan kejahatan terhadap siapa? Lalu siapakah kau? Ye Xiwen menyarungkan pedangnya dan bertanya dengan tenang, tampak tidak khawatir. Namaku Lin Fenghua. Pria berjubah putih itu memperkenalkan dirinya dengan santai. Di kota Guntur, aku adalah wakil kepala kota pertama. Pria berbaju putih itu memang sesuai dengan namanya. Dilihat dari penampilannya saja, ia memiliki keanggunan dan pesona yang tak tertandingi. Cara bicaranya juga memberikan perasaan seperti dimandikan oleh semilir angin musim semi. Agak mirip dengan perasaan yang dirasakan oleh Tuan Muda Hailong. Ye Xiwen, hati-hati dengan orang ini. Aku merasa dia tidak ramah padamu. Peringatan Yemo terlintas di benak Ye Xiwen saat ini. Ye Xiwen merasakannya tanpa mengeluarkan suara. Dan benar saja, meskipun sangat samar,
Ye Xiwen masih bisa merasakan niat membunuh yang samar darinya. Karena penguasaannya terhadap teknik pernapasan tersembunyi, Ye Xiwen sangat peka terhadap niat membunuh. Bahkan jika niat membunuh itu tidak ditujukan kepadanya, dia bisa merasakannya dengan segera. Apalagi niat membunuh seperti ini. Sebelumnya aku tidak terlalu memperhatikan, tetapi sekarang setelah Yemo mengingatkanku, aku langsung merasakan niat membunuh yang samar-samar terpancar darinya. Kewaspadaan Ye Xiwen langsung meningkat ke level tertinggi. Munafik seperti ini adalah yang paling menakutkan bagi Ye Xiwen, dan jauh lebih sulit dihadapi daripada penjahat sejati. Karena kamu tidak pernah tahu kapan dia mungkin akan menusukmu dari belakang. Namun, dia tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari niat membunuhnya, dan kemudian hanya berkata, "Jadi itu Kakak Lin. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, saudara?" Lin Fenghua menyeringai, berbicara dengan nada lembut. Sayangnya bagi dirinya, Ye Xiwen hanya bisa melihat niat membunuhnya. Senyumnya benar-benar jahat, sama sekali tidak disembunyikan. "Kamu Xiwen," Ye Xiwen berkata dengan tenang. Yang sebenarnya ia pikirkan adalah, begitu ia mendapatkan tempat tinggal, ia akan segera pergi untuk mencari peta harta karun. Itu adalah hal yang terpenting. Segala hal lainnya tidak penting, dan itu akan menyelamatkannya dari masalah yang tidak perlu. Saudara Ye, kau memiliki keterampilan yang mengesankan. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk bergabung dengan kota petir kami. Selain itu, posisi wakil kepala kota sedang kosong, kata Lin Fenghua sambil tersenyum, tanpa menyebutkan sepatah kata pun tentang orang-orang seperti Geng Tianhong yang baru saja dibunuh Ye Xiwen. Seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Mereka bertindak dengan penuh kesopanan dan rasa hormat. Tetapi di mata Ye Xiwen, mereka tampak lebih munafik dan kejam. Namun, Ye Xiwen bisa mengetahuinya dari situ. Tampaknya Lin Fenghua, wakil kepala kota pertama, memegang posisi yang sangat tinggi di kota Guntur. Ia bahkan dapat mengambil keputusan sendiri ketika diberi posisi sebagai wakil kepala kota, yang menunjukkan betapa berpengaruhnya dia. Mari kita kesampingkan dulu seberapa tulus dia dalam merekrut saya. Tapi dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya dalam hal ini. Maaf, aku sudah terbiasa sendirian dan tidak nyaman bergabung dengan faksi manapun. Kata Ye Xiwen dengan tenang, secara efektif menghalangi jalannya dan mencegahnya melanjutkan sikap protektifnya. Ekspresi Lin Fenghua sedikit berubah. Dia tampak terkejut bahwa Ye Xiwen menolak begitu saja. Ini bukan sembarang wilayah laut kecil biasa. Ini adalah kota Guntur, yang didirikan di dalam wilayah Laut Guntur. Wilayah laut berukuran sedang yang dianggap sebagai wilayah tingkat atas. Dan Lin Fenghua memegang posisi wakil penguasa kota, yang kedudukannya hanya di bawah kaisar. Ini adalah posisi yang sangat menarik bagi siapapun. Tetapi di luar dugaan, Ye Xiwen menolaknya tanpa berpikir panjang. Meskipun masih ada wilayah laut luas di atas sana, wilayah laut luas itu penuh dengan para ahli. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menjadi wakil penguasa kota. Lalu apa gunanya? Tidak ada alasan mengapa Ye Xiwen tidak memahami prinsip, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor phoenix. Karena itu masalahnya, maka kami tidak akan memaksamu. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan kami, dan kami harap kau bisa memaafkan kami. Kata Lin Fenghua sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Sikap Lin Fenghua langsung memenangkan hati makhluk laut lain yang menyaksikan. Setidaknya dia tampak lembut dan sopan, yang merupakan citranya saat ini. Di sisi lain, Ye Xiwen tampak seperti orang bodoh yang gegabah dan tidak tahu tempatnya, dan malah menolak undangan Lin Fenghua. Tuan Lin memang tetap sopan dan penuh hormat seperti biasanya. Bahkan saya agak terkesan dengan orang yang luar biasa seperti beliau. Ya, inilah yang dimaksud dengan memiliki sikap seorang pemimpin zaman dahulu. Si Ye Xiwen itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan menolak posisi sebagai wakil kepala kota. Aku benar-benar tidak tahu apakah kepalanya terjepit di pintu. Itulah posisi seorang wakil kepala pemerintahan kota. Siapapun di antara mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun, mengingat tingkat kultivasi mereka, mustahil bagi mereka untuk diundang menjadi wakil penguasa kota. Orang-orang seperti mereka jumlahnya sangat banyak,
seperti bulu pada seekor sapi di kota guntur. Ye Xiwen tidak mengubah sikapnya karena perilaku Lin Fenghua. Dia hanya berkata, "Karena itu, aku akan menghormatimu dan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, jika terjadi lagi di lain waktu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam dengan pedang panjangku." Tentu saja, kata Lin Fenghua sambil tersenyum. Seolah-olah dia sama sekali tidak kesal dengan keras kepala Ye Xiwen. Melihat Ye Xiwen menghilang di tikungan jalan, makhluk laut di sekitarnya pun bubar. Meskipun di mata mereka Lin Fenghua sopan dan mudah didekati, dia tetaplah wakil kepala kota pertama, dan siapa yang berani tinggal dan mengawasinya. Setelah semua orang pergi, wajah Lin Fenghua langsung berubah muram. Begitu saja membiarkannya pergi, Huang Sui menatap dingin ke arah Ye Xiwen pergi. Sejak ia menempuh jalan seni bela diri, ia belum pernah dipermalukan sedemikian rupa. Dalam waktu singkat ia bertukar pukulan dengan Ye Xiwen. Ia benar-benar kewalahan dan bahkan bisa dikatakan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Setelah mempermalukannya di depan begitu banyak orang, orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya kebenciannya terhadap Ye Xiwen. Apalagi yang bisa kita lakukan? Penguasa kota masih mengasingkan diri. Dia belum keluar dan masih ada waktu. Anak itu sangat aneh. Meskipun dia bahkan tidak terlihat seperti berada di alam aspek Dharma. Jika kita benar-benar bertarung, aku mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Kata Lin Fenghua dengan tenang. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari Ye Xiwen. Tentu saja, dia tidak berpikir dia tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen. Paling-paling, dia merasa dia tidak bisa dengan mudah membunuhnya. Sifatnya selalu merencanakan dengan cermat sebelum bertindak, dan dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Dia sangat memahami karakter Ye Xiwen. Kejam dan pendendam. Dia jelas bukan orang yang murah hati. Dengan kata lain, jika Anda benar-benar menyinggung orang seperti ini, hanya ada satu cara untuk menghadapinya. Kita harus membunuhnya dengan kecepatan kilat. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya hidup sebagai ancaman di masa depan. Seandainya dia bertindak lebih awal, meskipun dia yakin bisa mengalahkan Ye Xiwen, apa gunanya jika dia tidak bisa membunuhnya? Bahkan kau, Huang Sui sedikit terkejut, karena meskipun mereka berdua adalah wakil penguasa kota, dia tahu bahwa Lin Fenghua adalah satu-satunya wakil penguasa kota pertama, yang kekuatannya jauh lebih unggul daripada wakil penguasa kota lainnya. Dia telah mantap memasuki tahap pertengahan dari alam aspek Dharma setengah langkah, dan di kota Guntur, kekuatannya hanya kalah dari penguasa kota yang saat ini sedang mengasingkan diri. Dia adalah salah satu jenius terkemuka di antara generasi muda di Laut Petir. Meskipun begitu, kita bisa mengumpulkan orang lain dan mengepung serta membunuhnya di sini. Orang seperti ini jelas merupakan ancaman di masa depan dan tidak boleh dibiarkan tinggal lama. Kata Huang Sui, aku tahu orang seperti ini pendendam. Kau telah menyinggung perasaannya barusan. Di permukaan, mungkin tampak seperti tidak ada apa-apa. Tetapi siapa yang tahu seberapa besar dendam yang dia pendam di belakangmu? Aku tidak menyetujui menyinggung perasaan orang seperti ini. Tetapi karena kau telah menyinggung perasaannya, kau harus melenyapkannya sepenuhnya. Kata Lin Fenghua dengan mata menyipit. Niat membunuhnya tidak lagi disembunyikan atau ditekan, tetapi langsung meledak. Dia memahami karakter Ye Xiwen dengan baik. Orang seperti itu tidak mudah tersinggung. Namun, karena dia sudah menyinggung perasaannya, dia harus menyingkirkannya sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, masalah ini membutuhkan pertimbangan yang cermat dan rencana lengkap untuk membunuhnya sekaligus dan tidak membiarkannya lolos. Jika tidak, ini bisa menjadi pertarungan sampai mati. Kata Lin Fenghua, tapi aku merasa ada yang aneh dengan orang ini. Rasanya lebih seperti, kata Huang Yishu sambil menyipitkan matanya, lebih seperti salah satu manusia. Singkatnya, tidak seperti salah satu makhluk laut kita. Bukan apa-apa. Auranya memang aura ras laut kita. Hanya saja dia mungkin sudah terlalu lama hidup bersama manusia. Ada banyak wilayah laut tempat ras laut dan manusia hidup bersama selama bertahun-tahun. Dan beberapa bibrida tidak murni bahkan telah lahir. Mereka sudah lama mengalami degenerasi. Kata Lin Fenghua sambil mendengus dingin.
Huang Sui mengangguk setuju. Pergi dan bersiaplah. Besok akan ada lelang besar. Apakah kamu bisa mendapatkan barang bagus atau tidak? Itu tergantung padamu sendiri. Kata Lin Fenghua dengan tenang. Huang Sui tidak melanjutkan. Hubungan mereka tidak begitu baik. Di Laut Petir, mereka masih menjadi saingan. Justru karena mereka telah menjadi saingan selama bertahun-tahun itulah dia tahu sifat asli Lin Fenghua sebagai seorang munafik. Keduanya tampak cukup dekat sekarang. Tetapi dia tidak pernah benar-benar merasa tenang sejenak pun. Ini seperti lidah yang indah namun berbisa. Anda tidak pernah tahu kapan ia akan menggigit Anda. Ini juga ular yang sangat berbisa. Jika ia menyerang Anda, itu bisa sangat fatal. Ye Siwen berjalan melewati sudut jalan, berbalik dan menghilang ke dalam kerumunan. Tetapi dalam pikirannya, dia masih berbicara dengan Ye Mo. Ye Siwen, kedua orang itu punya niat jahat terhadapmu, dan mereka mungkin akan mengkhianatimu. Siapa tahu konspirasi macam apa yang mereka rencanakan. Kata Ye Mo, aku tahu. Tapi kalau aku tidak tahu, itu tidak akan menjadi masalah. Sekarang aku tahu. Mereka sama sekali tidak punya peluang untuk berhasil. Aku tidak bertindak lebih awal hanya karena aku waspada terhadap penguasa kota yang belum menunjukkan dirinya. Kalau tidak, kedua orang itu sama sekali bukan tandinganku. Lin Fenghua itu mengira dia bersembunyi dengan baik, tapi dia hanya mencari kematian. Kata Ye Siwen dengan sinis. Aku tidak punya waktu untuk terlibat dengan mereka sekarang. Jika mereka tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka, maka aku akan mengusir mereka.